ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Dihina, Saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Maxos. Lagi-lagi guys ya, parodi lucu untuk menyindir seorang Bapak Jokowi ya. Kenapa Bapak Jokowi ini disindir lagi sama netizen guys? Karena Letjen TNI Widi ajudan Presiden Jokowi diduga kasus korupsi lahan BUMD guys ya, di Cilacap yang Rp 237 miliar. Waduh, ini lumayan gede juga guys ya. Kenapa sih ya? Ya, setiap ada kasus korupsi pasti terseret nama seorang Pak Mulyono ini gitu ya. Makanya netizen pun nggak tinggal diam ya, langsung disindir habis-habisan. Jadi nggak usah berlama guys, langsung aja kita lanjut ke videonya. Bongkar! Inilah 100 kebohongan janji Mulyono. Mudah-mudahan kalian gak berkurap kalau lihat ini. 1. Ngaku gak bakal nambah utang, tapi nyatanya utang tembus Rp8.000 T. Bangsat! 2. Janji ekonomi 7%. Realitanya ngaco, mentok 5%. 3. Harga BBM katanya stabil, tapi naik mulu. Bajingan! 4. Listrik nggak naik, tapi tetap dinaikkan. 5. Stop impor beras, tapi tiap tahun impor gila-gilaan. 6. Swasembada pangan, tapi omong kosong. 7. Harga sembako murah, tapi makin mencekik. 8. Janji tingkatkan daya beli, tapi rakyat justru makin melarat. 9. Petani dilindungi, tapi malah dilibas impor. Bangsat. 10. Nelayan sejahtera, tapi nelayan dipersulit. 11. Lapangan kerja jutaan, tapi pengangguran tetap. TKA Cina banjir. Kunyuk. 12. Janji stop utang luar negeri, tapi utang malah numpuk 3 kali lipat. 13. Kredit UMKM mudah, faktanya ribet dan bunga tinggi. 14. Harga daging murah, karena impor tetap jalan. 15. Harga kedelai murah, tapi impor gede. 16. Nggak bagi-bagi kursi, tapi kabinet penuh kroni dan lawan politik. Bangsat. Ke-17. Pemerintahan ramping, tapi kementerian tetap gemuk. 18. Basmi korupsi, tapi KPK malah dilemahkan. Biadab. 19. Koruptor nggak dikasih ampun, nyatanya banyak dapat remisi dan bebas. Bajingan. Ke-20 janji transparansi, tapi utang dan proyek IKN gelap. 11. Janji birokrasi simple, tapi tetap ribet, pungli jalan. 22 BUMN katanya sehat, tapi banyak tekor dan nyusu ke APBN. Tai. 23. Nggak ada politik dinasti, tapi anak dan menantu semua jadi pejabat. Bajingan. 24. Nggak cawe-cawe pemilu, tapi cawe-cawe sampai terang-terangan. Goblok. 25. Nggak main politik praktis, tapi semua oposisi dilumat. 26. Janji tuntasin kasus HAM, tapi nggak ada. 27. Kasus Wasior, Wamena, Paniai, tapi zong. 28. Ngaku demokrasi sehat, tapi indeks demokrasi anjlok. 29. Kebebasan pers, tapi jurnalis dibungkam. 30. Oposisi bebas, faktanya ditangkap pasal karet. Ciuh najis. 31. Stop kriminalisasi ulama, tapi ulama banyak dijeblosin. Biadab. 32. Stop kekerasan aparat, tapi rakyat ditembakin. Kilometer 50, demo, Papua. Biadab. 33. Buruh dilindungi, tapi disikat pakai UU Cipta Kerja. 34. Mahasiswa boleh kritik, tapi tai kurap. 35. Ngaku enggak intervensi hukum, faktanya intervensi aparat. 36. Tol murah, iya tol lol. 37. LRT murah, kurapmu. 38. Kereta cepat, katanya efisien, tapi utang numpuk, tiket mahal. 39. IKN nggak pakai APBN, tapi duit negara disedot terus. Bangsat. 40. Infrastruktur demi rakyat, tapi beban rakyat lewat utang. 41. Bandara baru, tapi sepi, mangkrak tai kurap. 42. Bendungan untuk petani, tapi banyak nggak berfungsi. 43. Tol laut sukses, faktanya biaya logistik tetap mahal. 44. Kereta Papua, hoax. 45. Mobil SMK, tapi akal-akalan doang. Bajingan. 46.
berantas mafia tambang. Tapi mafia makin menjadi. Kunyuk. 47. Stop deforestasi. Tapi hutan habis. 48. Energi terbarukan. Tapi jalan di tempat. 49. Jaga laut. Tapi pasir laut diekspor lagi. 50. Sawit rakyat dilindungi. Tapi konflik agraria makin brutal. 51. Stop reklamasi. Tapi reklamasi tetap lancar. Bajingan. 52. Stop impor BBM. Tapi impor makin mengkurap. 53. Batu bara dikurangi. Tapi ekspor dan izin makin longgar. 54. Lingkungan dijaga. Tapi bencana ekologis makin sering. 55. Petani hutan diberdayakan. Tapi malah disuruh berantem sama perusahaan. 56. Kesejahteraan naik. Tapi rakyat makin susah. 57. Kemiskinan ditekan. Tapi angka miskurap. 58. Pengangguran turun. Tapi banyak sarjana nganggur. 59. BPJS gratis. Faktanya iuran naik. Tai. 60. Kesehatan murah. Rumah sakit tetap mahal. 61. Sekolah gratis. Tapi masih banyak pungutan. Entundrede Ogto. Guru honorer sejahtera. Tapu gaji receh. Tolol. 63. Janji internet merata. Merata kaya kurap. 64. Harga rumah terjangkau. Nyatanya susah dicapai. 65. Janji stop impor obat. Tapi impor tetap gede. 66. Gak main pencitraan. Tiap hari pencitraan. 67. Ngaku merakyat. Lebih sering akrab sama oligarki. 68. Gak mau politik kotor. Politik paling kotor. 69. Gak bohong. Tiap detik bohong. 70. Ngaku jujur. Faktanya banyak tipu. 71. Ngaku kerja nyata. Tapi lebih banyak omong. 72. Bilang gak haus jabatan. Tapi cawe-cawenya sampai kekurap. 73. Ngaku anti nepotisme. Tapi dinasti politik. 74. Janji sederhana. Tapi gaya hidup elit. 75. Ngaku dengar suara rakyat. Tapi kritik dibui. Kunyuk. 76. Harga cabai aman. Tiap tahun nangis. 77. Harga beras stabil. Tiap tahun gonjang-ganjing. 78. Kartu sakti bikin rakyat makmur. Tapi kenyataannya ribet dan nggak merata. 79. Janji stop impor jagung. Tapi jagung tetap impor. 80. Janji stok pangan cukup. Tiap tahun wacana impor. 81. Janji perkuat TNI. Tapi alutsista rongsok. 82. Janji perkuat Polri. Tapi polisi jadi alat politik. 83. Janji netral di pemilu. Cawe-cawe gila-gilaan. 84. Janji stop politik uang. Tapi politik amplop merajalela. 85. Janji reformasi hukum. Hukum tebang pilih. 86. Janji stop diskriminasi. Rakyat kecil gampang dikriminalisasi. Bajingan. 87. Janji bersih. Tapi lingkaran penuh maling. Tambahin sendiri aja ya. Capek ngomongnya. Jadi kesimpulannya. Mulyono itu pemimpin buruk paling banyak berbohong dalam sejarah. Janji-janji manis cuman alat nipu rakyat. Faktanya, bangsat, bajingan, biadab, negara diwarisin utang yang bengkak, rakyat makin miskin, demokrasi hancur. Mulyono emang sudah turun, tapi kejahatannya masih aktif, melalui titipan orang-orangnya dan anaknya. Jadi selama Mulyono nggak diadili, maka kejahatan, kecarut-marutan, kerusuhan akan terus terjadi. Ingat itu. Biang kerok negara ini si Cecunguk Mulyono. Jadi kalau nggak bisa ditangkap, maka selamanya akan gaduh. Mulyono suka ngipul, Mulyono suka bohong, Mulyono suka nipu, pembohong nomor 1. Mulyono suka ngipul, Mulyono suka bohong, Mulyono suka nipu, pembohong nomor 1. Raja Jawa, Raja Jawa. Di Jawa udah nggak diaku. Minta jadi raja di daerah lain. Ternyata settingan. Kok pengen banget sih berkuasa? Pengen banget dianggap sebagai raja. Emang pantes? Kemarin-kemarin 10 tahun membuat negeri hancur. Berantakan. Masa sih pengen lagi? Udahlah ya, mendingan pensiun seperti presiden-presiden sebelumnya, tenang, nyaman gitu loh. Apa ketakutan kalau tidak bergerak bakal dihajar terus sama masyarakat, ya bakal dibully. Terimalah konsekuensinya.
Karena situ yang berbuat, situ harus bertanggung jawab. Dan rakyat mulai bergerak. Lawan terus. Jangan cuma teriak-teriak. Lawan. Walau salah, tetap lawan. Pak Jokowi udah presiden 2 kali, putranya sudah jadi wapres. Artinya secara elektoral dia kan landslide, tidak pernah kalah. Apa intensinya untuk tetap jadi raja ketika semua hal udah dia dapat gitu, Nyor? Ada yang belum bikin Presiden Jokowi itu aman. Soal kasus-kasus. Ya kan kasusnya bukan cuma soal ijazah, soal kasus KPU segala macam, soal parco kan banyak kasus kan. Jadi justru dengan kehadiran Presiden Jokowi yang makin lama makin intensif, orang ambil kesimpulan Jokowi ingin bermain politik lagi. Padahal dia udah berjanji nggak mau lagi kan. Kalau dia ingin bermain politik, cuma satu tujuan aja, jadikan Gibran presiden. Kenapa mesti Gibran presiden? Hanya Gibran yang bisa melindungi kasus-kasus Jokowi. Jadi kesimpulan itu nggak bisa dibatalkan dengan asumsi yang lain. Hanya itu asumsinya tuh. Atau paling nggak hipotesanya begitu. Tapi intensitas Pak Jokowi yang meningkat itu Berlebihan bukan meningkat, berlebihan itu. Iya. Berlebihan ya. Ya karena IO-nya udah ada di NTT, besok pindah ke Sumatera, besok segala macam. Artinya uangnya udah turun. Jadi sayang kalau nggak dipakai eventnya. Ini apakah intensitas Pak Jokowi ini mengakibatkan jaraknya makin jauh ke Hambalang atau? Makin jauh pasti. Lawan terus. Jangan cuma teriak-teriak. Lawan. Walau salah, tetap lawan. Halo cuy, kalian udah tahu kebohongan terbesar di 2023. Kebohongan terbesar di 2023 jatuh kepada nih. Proyek fiktif era Jokowi terbongkar. Perusahaan Hongkong bantah kontrak investasi 174 triliun di Rempang Eco City. Lalu di sumber berita yang lain juga ada yang angkat. Narasi investasi 174 triliun Rempang Eco City era Jokowi diduga bohong. Shin Yi Glass akui tak pernah ada kontrak. Ya. Pengakuan Shin Yi runtuhkan narasi investasi 174 triliun era Jokowi di Rempang. Yang kebohongan tersebut didukung oleh si manusia satu ini. Dia bilang saat itu kalau Shin Yi batal investasi di Rempang, warga RI rugi katanya. Warga yang mana Bahlil? Warga yang mana? Rugi yang kayak mana? Hah? Rugi itu kayak gini, kalian lihat nih. Karena kebohongan konyol kalian ya. Orang punya tanah, punya rumah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diusir. Lalu saat mempertahankan tanah dan rumahnya ditangkap, diadili, udah kayak tersangka gue pikir. Bayangkan sebejat itukah kebohongan itu? Lalu kerugian itu kayak gini Bahlil. Kehidupan di sana lagi ada ayam, tiba-tiba karena kebohongan itu tadi aparat dan masyarakat dibenturkan ya. Ada darah keluar dari situ, ada korban ribuan, belasan ribu orang di situ ya. Korban waktu, korban tenaga, korban harta lagi. Sebejat itukah kebohongan itu Bahlil? Lalu rugi itu kayak gini Bahlil, anak-anak yang nggak tahu apa-apa, lagi sekolah, lagi main, tiba-tiba kena gas air mata, dilarikan ke rumah sakit. Belum lagi yang trauma bahkan sampai hari ini ya. Bahkan Shin Yi angkat kaki karena tahu banyak dampak negatif yang akan muncul di situ. Sementara pejabat kita sendiri memaksakan itu harus terrealisasi. Kayak orang dari luar itu peduli sama kita, tapi penyelenggara negara kita ya itu nggak peduli. Hah? Gila. Lantas kira-kira siapa sosok yang dibenci saudara kita di Rempang? Ya polisi. Karena gas air mata itu dari polisi. Karena saat mereka melawan yang dihadapi barikade polisi ya. Padahal itu semua berasal dari kebohongan siapa? Terus kalau udah tahu ya, udah tahu kayak gitu, lalu kalau sekarang tahu yang bersangkutan lagi safari politik untuk mempersiapkan 2029, kalau sempat kalian nggak tahu juga harus kayak mana nanti ya, kalau sempat kalian dengan segitu gampangnya nanti disetir pakai uang seperak 2 perak, maka segoblok-gobloknya manusia lah kalian. Akan saya lawan. Lawan terus. Jangan cuma teriak-teriak. Lawan. Walau salah, tetap lawan. Guru Besar IPTN Profesor Rias Rashid menyebutkan bahwa Jokowi tak punya ijazah asli dari UGM.
Beliau mengatakan kalau ada ijazah aslinya pasti sudah ditunjukkan kepada publik dari dulu. Seorang guru besar mengatakan hal yang demikian. Kita tahu IPDN adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sebuah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Beliau meyakini kalau Jokowi ini sama sekali tidak punya ijazah UGM, ya. Lah kalian ternak Mulyono sampai sekarang masih aja percaya kalau Jokowi punya ijazah, ya. Sedangkan Jokowi belum pernah satu kali pun menunjukkan ijazahnya kepada kalian. Bukan Jokowi namanya kalau bukan mewariskan masalah. Hari ini, mantan ajudannya Jokowi, Letnan Jenderal Widi Prasetyono, sedang menjalani sidang kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas kasus pembelian lahan di Cilacap, di mana mantan Pangdam Diponegoro ini didakwa menerima 21,5 miliar rupiah. Gila. Uang 21,5 miliar ini diduga diterima Jenderal Widi lewat rekening milik dua adiknya. Lalu uang tersebut diduga dipakai untuk bangun kos-kosan dan beli satu Alphard untuk satu perempuan yang bukan istrinya. Gila nggak nih? Kok bisa ya seorang jenderal TNI mengurusi sesuatu yang tidak berhubungan dengan tugasnya dan korupsi lah? Seharusnya TNI bisa mengambil tindakan tegas. Jangan sampai persepsi publik tentang TNI yang semakin buruk makin tervalidasi. Di mana orang-orangnya Jokowi pasti selamat sekalipun tertangkap basah korupsi atau melakukan tindak pidana apapun. Saya percaya Bapak Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dan institusi TNI akan tegas tanpa pandang bulu. TNI harus bersih dari koruptor-koruptor sekalipun pangkatnya sudah Jenderal Bintang 3. Akan saya lawan. 4,5 tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Ternyata memang ada orang yang benar-benar hilang kemaluannya ya. Mantanku ya, itu hobinya main raja-rajaan ya. Raja Jawa, Raja Lampung, Raja NTT. Padahal dia itu sebenarnya raja terkorup versi OCCRP ya. Iya, Raja Niponegoro ya. Itu kalau seandainya aku nih bisa nyantet dari sini, sudah aku santet mantanku itu jadi kodok, masuk lagi ke dalam gorong-gorong. Gregetan aku. Vonis Majelis Hakim PT-UN yang menolak secara keseluruhan gugatan dari UGM atas vonis Majelis Hakim KIP pada tanggal 10 Maret 2026 tentang 20 dokumen yang terkait ijazah Jokowi yang harus dibuka oleh UGM ditolak secara keseluruhan. Ini merupakan sebuah kabar gembira karena apa? Karena sekarang sudah tidak ada pilihan lagi. Sudah tidak ada alasan lagi UGM harus membuka secara keseluruhan perintah dari Majelis Hakim KIP yang dikuatkan, yang baru kemarin putusannya, di mana termasuk skripsi, termasuk transkrip nilai, termasuk dari laporan KKN, termasuk ijazah Jokowi yang harus dibuka di depan publik melalui Bon Jovi sebagai penggugat. Ini menarik sekali sehingga kondisi atau posisi Jokowi saat ini begitu sangat tersudut. Nah, dengarkan video ini teman-teman semuanya, di mana ketika PT-UN membuat vonis terkait gugatan dari UGM dan menolak secara keseluruhan gugatan tersebut. Simak videonya. Kita klik ya, di sini nomor perkaranya ya. Ini di dalam sistem informasi penelusuran perkara langsung dari website resmi dari PT-UN Jakarta. Mari kita klik di sini teman-teman semuanya. Di sini kita klik, ini adalah dari nomor registrasi kasus yang dilakukan oleh UGM. Nah, di sini kalian bisa baca pihak pemohonnya atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Universitas Gadjah Mada. Namanya adalah termohon Lukas Luarso.
Leoni Lydia, Herman Ahmad Akyar Mutakin. Nah, mari kita lihat di sini detailnya, detail putusannya teman-teman. Nah, kita klik di sini detail putusannya. Mari kita lihat di sini adalah dari data putusan. Mari kita langsung klik putusannya. Di putusan ini kalian bisa lihat bahwa mengadili, ya, mengadili, menolak keberatan dan dari pemohon keberatan untuk seluruhnya. Jadi keseluruhan gugatan dari UGM itu ditolak tanpa terkecuali. Nomor 2, menguatkan putusan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 055/10 Romawi /KIP strip PSI strip A garing 2025 ya. Tanggal 10 Maret 2026. Nomor 3, menghukum pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp648.500. Konsekuensinya, jika putusan petun ini UGM melakukan pembangkangan atau tidak melaksanakan dari putusan petun, maka UGM harus menerima dampak yang tidak main-main. Salah satunya silakan disimak, silakan dilihat teman-teman semuanya. Dia akan dikenakan pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana ancaman hukumannya adalah 1 tahun. Ya, ini dikenakan kepada rektor atau pemimpin UGM. Yang kedua adalah denda 5 juta. Teman-teman, sepertinya hukumannya ringan. Tetapi jika hukuman ini didapatkan, maka bisa jadi reputasi wibawa UGM akan hancur. Dan sekarang tinggal pilihannya, apakah UGM merelakan reputasi yang dibangun sedemikian rupa? Puluhan tahun UGM sudah berdiri dan menjadi kampus yang mempunyai nama besar di negeri ini. Bahkan bukan hanya di negeri ini, ratusan mahasiswa antri dari luar negeri untuk mendapatkan kuota kuliah di UGM. Dan apakah hanya untuk menutupi kebohongan, kepalsuan sang mantan presiden, UGM rela menghancurkan reputasinya yang begitu besar? Salam perjuangan.